Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, salam jumpa, salam sehat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, edisi dalam Pekan Suci. Sahabat, dalam acara Oase Rohani Katolik, bersama-sama kita akan membaca kitab suci, merenungkannya, serta menggali inspirasi-inspirasi rohani yang akan menjadi bekal kita dalam melangkah di kehidupan ini bersama dengan romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Mother Teresa pernah mengatakan bahwa aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia terhadap komitmen pengutusan. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Mother Teresa ya sahabat. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Jimmy Hendrik Renz Nomad OFM. Sebelum kita memulai, kita sapa dulu. Romo Jimmy, terima kasih Romo sudah berkenan hadir. Sama-sama Bu Audrey. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, seperti biasa sebelum memulai edisi hari ini, kita akan mengawali dengan doa pembuka. Kita mohon kehadiran Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Romo Jimmy. Silakan Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati dan diri. Kita mohon bimbingan Tuhan sendiri untuk kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau Allah yang setia berjalan bersama dengan kami, setia mengasihi kami, setia mengaruniakan kepada kami rahmat-Mu yang berlimpah. Syukur selimpah-limpahnya kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu untuk kesetiaan dan untuk cinta yang kami terima dari keharibaan kasih-Mu. Pada kesempatan ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau berkenan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu merenungkan firman-Mu, mampu hayati firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh didapati sebagai pribadi yang menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami, yang membawa terang, kasih, dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh diri kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan memohonkan berkat-Mu karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, antifon pembuka. Tuhan, janganlah menyerahkan daku ke tangan musuhku. Saksi-saksi dusta, penuh kejahatan, bangkit melawan daku. Pembacaan diambil dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara.
maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allah. Luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya, ya Allah. Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil menurut Yohanes. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tetap tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera."
Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Jimmy, bacaan hari ini tuh luar biasa ya, bacaan-bacaan yang dalam pekan suci itu benar-benar menggugah perasaan kita ya Romo ya. Nah, dari bacaan hari ini tuh kita lihat dari bacaan pertama dulu ya Romo ya. Nah, renungan apa yang bisa kita dapatkan Romo? Baik, Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita coba lihat dari bacaan pertama. Kalau bicara mengenai nubuat Yesaya, berarti kita bicara mengenai situasi penindasan yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka berada dalam masa pembuangan, dan untuk itu Allah mengutus hambanya, Allah mengutus Yesaya untuk memberitakan tentang warta pertobatan, untuk memberitakan tentang pengharapan, untuk memberitakan tentang cara Allah yang tetap mengasihi mereka. Maka kalau kita tempatkan dalam konteks itu, kita lalu kemudian memahami bacaan pertama bahwa Yesaya di sana dia menubuatkan tentang utusan Allah itu sendiri. Utusan Allah itu tidak lain dia sebut dalam bacaan pertama disebut sebagai hamba Tuhan, dan itu merujuk pada siapa tentu pertanyaannya kan. Dia menyatakan bahwa yang dimaksudkan tidak lain adalah dirinya. Dia diutus oleh Allah bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Dia sudah diperhitungkan dengan baik oleh Yahweh sendiri supaya lalu kemudian menjadi perpanjangan tangan Allah, menjadi perpanjangan mulut Allah untuk mewartakan tentang kebaikan Allah terhadap bangsa Israel yang sedang dilanda penindasan yang luar biasa, kesulitan yang luar biasa di masa pembuangan. Dan dengan demikian dia mau mengarahkan orang-orang Israel untuk sadar tentang Allah yang setia, meskipun mereka itu enggak setia, meskipun mereka mengingkari cinta Allah, cinta Yahweh, cinta Tuhan itu sendiri, itu tidak pernah melunturkan kasih Allah. Maka ini menarik kalau nanti kemudian kita lihat bagaimana kemudian dia sadar diri, siapakah dirinya, dan dia katakan itu. Maka
kalau kita melihat secara garis besar dalam perikop ini, perikop bacaan pertama hari ini, sebetulnya maksud atau tugas yang diterima oleh Yahweh itu jelas. Dia mau menyatakan kemuliaan atau keagungan Allah di tengah bangsa yang sedang mengalami penindasan itu. Dan tujuan yang kedua adalah setelah menyatakan kemuliaan Allah, keagungan Allah yang luar biasa mengasihi mereka, bisa sekaligus juga dia mau mengumpulkan mereka yang tercerai-berai. Dan di bagian penghujung Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita lihat di sana tujuan yang lain, yaitu dia mau mengembalikan mereka. Mengumpulkan dan mengembalikan mereka supaya hakikat mereka sebagai orang yang terpilih, bangsa yang terpilih, membawa terang itu jelas. Jadi itu konteksnya tugas yang diterima oleh termasuk tugas yang diterima oleh Yesaya dalam bacaan pertama. Yaitu kira-kira kalau gambaran secara umum, poin apa yang sebetulnya kita lihat dari bacaan pertama hari ini. Begitu. Baik. Ya. Kenapa sih Romo Yesaya yang dipanggil dan diutus untuk yaitu di tengah permasalahan pergumulan bangsa Israel itu, Romo? Persis. Kalau kita lihat konteks Yesaya, kan tadi saya sudah memberikan gambaran ya Audrey, bahwa ketika itu mereka berada dalam suatu penindasan, masa pembuangan. Dan banyak hal yang kemudian semakin membuat mereka mengingkari kebaikan Tuhan, cinta Tuhan yang begitu setia terhadap mereka. Nah untuk itu, dia dipanggil, diutus di tengah pergumulan itu. Kalau di ayat yang kedua atau ketiga tadi, seperti pedang yang tajam, anak panah yang runcing. Benar bahwa dia sebagai nabi, dia harus lalu kemudian menyatakan tentang penghukuman. Dalam bahasa perjanjian lama itu penghukuman yang harus mereka terima sebagai akibat dari ketidaksetiaan mereka. Tetapi sekaligus juga mengajarkan, menyadarkan mereka yang sedang dalam situasi itu bahwa itu terjadi karena kamu yang nggak setia. Tuhan masih setia. Mari kita kembali menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan itu pergumulan yang tentu tidak mudah. Yesaya sendiri mengatakan itu, saya rasa sia-sia. Di dalam ayat 4 tadi. Saya rasa sia-sia. Panggilan saya menjadi hamba untuk mewartakan itu, rasanya sia-sia. Ada nada pesimis kalau kita merenungkannya lebih jauh. Tetapi itu kemudian menjadi sirna karena ada pengharapan. Kamu akan menjadi bangsa yang membawa terang, dan segala yang saya rasakan bahwa itu sia-sia, semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Upahku ada di dalam tangan Tuhan. Gitu. Jadi pergumulan yang dihadapi tidak hanya pergumulan orang Israel sendiri, tapi juga pergumulan batin Yesaya yang sadar diri saya dipanggil oleh Allah, diutus oleh Yahweh sendiri untuk menjadi perpanjangan lidahnya, menjadi nabinya, menyadarkan umat Israel. Perpanjangan rencana Allah ya Romo. Persis. Ya. Gitu, baik. Ya. Romo, terus juga saya juga bingung ini di Yesaya karena bahasa zaman dulu itu mungkin terlalu puitis ya. Berbeda dengan itu, jadi agak bingung gitu apa yang dimaksud dari di ayat 3 ya Romo. Di sini Yesaya mengatakan, engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ya. Maksudnya apa ya itu Romo? Ya, pertama mungkin kita bicara mengenai panggilan tadi ya. Dia menyatakan diri mewakil bangsa Israel sebagai hamba. Tugas hamba jelas. Tidak dalam konteks bahwa dia sebagai budak, tetapi dalam konteks bahwa dia sebagai pelayan Tuhan yang kemudian harus membawa mereka. Maka resiko pewartaan tentang kebaikan itu harus dijalankan. Itu panggilan dasarnya yang diterima oleh Yesaya. Dia berada, sudah jelas dia ditolak oleh bangsanya sendiri, tetapi itu tidak diperhitungkan. Dia perhitungkan adalah saya harus melaksanakan itu.
Karena apa? Supaya sadarkan umat Israel bahwa mereka ini orang yang terpilih, bangsa yang amat dicintai oleh Allah. Supaya dikembalikan kepada kodrat mereka, hakikat mereka bahwa kita ini yang harus menjadi terang bagi orang lain. Kalau kita tarik kan sebetulnya panggilan juga itu tidak hanya untuk Yesaya. Iya benar, saya jadi berpikir ya, kita kadang-kala kita bisa menjadi Yesaya, kadang-kala kita juga menjadi orang banyak yang tidak mempercayai itu ya Romo. Persis, itu bisa menjadi ruang refleksi buat kita, apalagi dalam masa Pekan Suci ini. Kemarin kita sudah melewati masa Hari Minggu Palma. Iya, sukacita ya Romo ya. Lalu kemudian kita akan masuk ke Tri Hari Suci. Kita diberi kesempatan untuk berefleksi. Di satu sisi kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan kasih Allah, menjadi nabi masa kini di dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan siapapun. Tetapi juga yang kedua, mari kita berkaca pada apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel sendiri. Kepada kita Tuhan selalu membuka hati dan diri untuk menyambut kita yang mau bertobat, mau kembali kepadanya. Kerap kali kita menjadi bangsa atau pribadi yang memberontak terhadap Allah. Kita sudah terima belas kasih karunia Allah. Kita sadari itu. Tetapi dalam kehidupan kita kerap kali yang terjadi adalah kita bertindak sebaliknya. Jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Maka itu panggilan kita. Saya senang dengan kata pembuka tadi yang dikatakan oleh Audrey sendiri. Mengutip apa yang disampaikan oleh Mother Teresa. Saya dipanggil bukan untuk menjadi pribadi yang berhasil. Tetapi menjadi pribadi yang setia pada komitmen saya. Perutusan saya, panggilan saya. Nah ini kita kemudian juga bisa akan lihat pada bacaan Injil nanti. Karena membuka kita untuk kemudian merefleksikan tentang panggilan kita. Bagaimana kemudian kita hayati dalam kehidupan kita. Selain kita berkaca dari apa yang dikatakan kepada kita dalam bacaan-bacaan hari ini. Tapi terima kasih Audrey membuka kita semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dengan mengutip Mother Teresa. Apa yang buah-buah refleksi yang amat mendalam Mother Teresa. Saya dipanggil bukan untuk berhasil. Tapi saya dipanggil untuk setia. Kalau itu disadari maka kalau setia itu berarti mulai dari hal yang sederhana. Yang penting kita lakukan kan, mau tambahan lagi dari Mother Teresa, yang penting saya lakukan dengan penuh cinta. Hal sederhana saya lakukan dengan penuh cinta. Itu panggilan kita. Menjadi nabi masa kini. Yesaya masa kini. Oh gitu. Ya. Baik, sungguh menarik sekali nih renungannya pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apakah kita sudah menjalankan tugas perutusan kita sebagai Nabi Yesaya di masa kini. Dan kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi rohani di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Jimmy Hendrik Rancet Nomad OFM dan saya Francisca Audrey. Sekarang kita akan mendapatkan inspirasi rohani dari bacaan Yohanes yang menurut saya sangat luar biasa ya Romo ya. Nah, inspirasi apa nih yang bisa kita dapat Romo? Saya biasanya berusaha untuk menempatkannya dalam konteks. Bacaan Injil yang kita dengarkan, konteksnya jelas. Yesus sudah berada di kota Yerusalem, perjamuan malam terakhir. Dan di dalam perjamuan itu kan ada pembasuhan kaki. Yesus kemudian menyatakan bahwa dia harus menderita. Tetapi juga Yesus tidak menutupi apa yang sedang menjadi pergumulan orang-orang yang dikasihinya. Murid-murid itu orang-orang yang dikasihi. Yang dekat dengan dia, seluruh kehidupan yang dilalui, yang dijalani itu selalu berada bersama dengan dia. Dan di situ dinyatakan dengan jelas apa yang akan terjadi. Tidak hanya terhadap dirinya, tetapi juga yang akan terjadi, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang dikasihinya. Maka tampilan dua figur Yudas Iskariot dan Petrus itu menarik juga buat kita untuk kita renungkan. Sekali lagi, kita berada dalam masa Pekan Suci, sedang mempersiapkan diri untuk memasuki Tri Hari Suci. Saat dimana kita merenungkan peristiwa perjamuan malam terakhir,
peristiwa agung, peristiwa cinta, tetapi juga peristiwa penyaliban, balada penyaliban pada hari Jumat Agung nanti, dan peristiwa kemenangan, kebangkitan. Ya. Dan bagi saya, bacaan Injil hari ini, di mana mengisahkan kepada kita, tadi saya katakan situasi yang itu bergumul sebetulnya kan jelas. Ketika Yesus mengatakan, ada di antara kamu akan menjadi pengkhianat dalam bahasa yang kita tahu bersama, mereka bertanya-tanya, siapa sih sebetulnya? Lalu Petrus segera sebagai dalam tanda kutip ketua para murid itu kemudian mendekati murid yang dikasihi. Coba tanya. Ini tentu menjadi pertanyaan buat mereka. Kok kenapa tiba-tiba guru kita ngomong gini? Petrus sendiri bilang, saya akan ikuti engkau. Dan saya mau kembali kepada dua figur yang ditampilkan kepada kita itu mempunyai karakter yang sama sebetulnya kan. Yudas Iskariot dan Petrus. Sama-sama dalam bacaan Injil hari ini itu diperingati oleh Tuhan. Dan sama-sama jatuh. Padahal bertahun-tahun ya, kalau dalam kitab suci kita tahu selama 3 tahun mereka berada bersama. Tentu mereka menyaksikan mujizat, tanda besar keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi juga mereka tahu dengan baik bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa. Sampai pada titik malam perjamuan terakhir, toh mereka belum memahami. Selalu gagal paham. Gagal paham. Iya, betul. Benar di situ. Jadi Yesus memberikan peringatan kepada mereka. Dan di dalam kisah lanjutannya kan kita tahu akibat dari hal itu kan jelas. Yudas kemudian pribadi yang jelas-jelas menjual gurunya sendiri. Orang yang menjadi panutan dia, tapi sekaligus juga dia kemudian mati bunuh diri karena apa yang dilakukannya. Dia berkompromi dengan iblis. Petrus jatuh sampai kemudian menyangkal, tapi dia bertobat dan kemudian dijadikan sebagai pemimpin. Disebut sebagai Kefas, pemimpin yang siap untuk menggembalakan domba-domba dalam bahasa lanjutan dalam Injil kita tahu di balik itu. Kepercayaan penuh dilakukan karena pertobatan, sadar diri. Dan bagi saya ini, sekali lagi Audrey dan sahabat Wasirohani Katolik yang terkasih, ini kesempatan yang menarik buat kita. Tidak ada kata terlambat untuk kita bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk kemudian kembali kepada Tuhan. Mau seberat apapun atau seberapapun dosa kita, mari sabda Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Kita coba masuk, saya ini benar-benar yang selalu merajai kehidupan saya itu apa yang dibuat-buat oleh Yudas atau apa yang dibuat oleh Petrus. Menyangkal dan mengkhianati. Bukan hanya kepada Tuhan, atau bisa saya katakan menyangkal dan mengkhianati Tuhan melalui sesama saya. Ini ruang refleksi kita supaya kemudian masa pekan suci ini itu sungguh-sungguh menjadi masa yang penuh rahmat. Begitu minimal poin umum yang bisa kita tangkap dari bacaan Injil hari ini. Gitu. Jadi sesuatu yang luar biasa ya Romo. Saya menangkap bahwa kita seringkali menjadi Yudas Iskariot atau kadangkala menjadi Petrus. Sekarang tergantung dari keterbukaan hati kita ya Romo. Kita mau menjadi apa? Apakah terus menyesali seperti Yudas Iskariot yang pada akhirnya mengakibatkan kematian? Gitu kan, tidak hanya kematian fisik tapi kematian jiwanya juga gitu ya. Atau kita mau mengikuti Petrus yang mana dengan penyesalan kemudian Allah dengan kebaikan, dengan cintanya mengangkat menerima kita menerima dan mengangkat menjadi lebih gitu ya Romo ya. Ketika membaca ini memang tidak hanya saya merenungkan tidak hanya soal dua figur yang ditampilkan. Karena itu juga mewakili kita sebagai manusia. Tapi juga menjadi pertanyaan lain. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah. Ketika dia tahu bahwa orang yang dia cintai, yang makan minum bersama dengan dia, dia khianati.
mengkhianati dia, menyangkal dia, apa perasaan? Iya, kalau saya mah jangan dekat-dekat gitu ya, Mo ya. Persis. Itu kerap kali kita lakukan. Iya. Maka itu yang tadi saya bilang, ini ruang refleksi yang luar biasa buat kita. Apakah kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus atau enggak? Ketika orang yang dekat dengan kita, orang yang kita percayai, orang yang kita andalkan, itu kemudian mengkhianati kita, menyakiti kita. Apa yang kita buat? Dan biasanya akan lebih sakit karena lebih sering dari orang yang dekat dengan kita ya, Romo, ya, dengan persis. pasangan, dengan dari anak begitu ya, Romo ya. Tidak hanya suami dan istri, Iya. dari keluarga lah, Dari keluarga, internal kita, dari ya. keluarga. Jadi orang yang dekat ya. Orang yang dekat dengan kita itu menyakitkan sekali. Mungkin kita dendam, kita harus akui. Kita sakit hati, kecewa, macam-macam lah. Dan kemudian yang terjadi adalah kita kemudian membalas mungkin. Membalas dengan menyakiti hatinya, menyakiti perasaan dia. Atau seperti tadi ya, Audrey bilang, udah nggak usah dekat-dekat deh. Ya kan kita sebagai orang Katolik nggak boleh menyakiti orang lain, Romo. Jadi ya udah, saya tidak mau mengingat kamu lagi, kasarnya kan gitu ya, Romo ya. Saya tidak mau ingat kamu, jangan deket-deket, jangan bikin masalah kayak begitu kan, Romo, keseringannya. Persis. Tapi pertanyaan lanjutan dari apa yang kita lakukan itu, apakah dengan itu kemudian kita akan merasakan ketenangan? Apakah dengan benci dia, dendam, kita akan merasakan ketenangan? Saya percaya, mungkin juga sahabat Wasseroni Katolik, Audrey sendiri, pengalaman hidup kita sebagai manusia memberikan pelajaran yang berharga buat kita bahwa tidak ada satupun insan di dunia ini yang akan tenang, yang akan damai, kalau di dalam dirinya masih ada kebencian. Kalau di dalam dirinya masih ada dendam. Dia tidak akan pernah tenang. Justru dia hanya akan memasang topeng seakan-akan tenang, supaya orang lain menutupi pergolakan batin yang sedang terjadi. Maka sekali lagi, mari kita belajar dari apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kita memang menjadi pribadi yang sama seperti Audrey tadi katakan, ya, Yudas gampang mengkhianati orang lain, mengkhianati Tuhan melalui orang lain. Pasangan suami istri kerap kali yang mengkhianati janji pernikahan, mengkhianati pasangan mereka, atau juga masih banyak lagi tindakan-tindakan lain. Sama juga seperti Petrus yang gampang menyangkal dengan perbuatan-perbuatan yang gak baik dan benar. Tetapi juga ada awasan lain yang juga baik kita pelajari, itu dari pribadi Tuhan Yesus. Ketika berhadapan dengan orang yang dekat sekali dengan kita, yang kita cintai, dan itu tidak lepas dari keluarga kita kan misalnya. Kalau disakiti, dikhianati, apakah kita mau menghakimi, membalas dendam? Itu bukan jawaban. Yang ada adalah pengampunan, yang ada adalah memberikan pembebasan buat diri kita sehingga kita tidak kemudian gampang jatuh pada iri, dendam, bukan iri, benci, dendam, atau dosa yang lain lagi. Ini menarik buat kita. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk kita kembali kepada Dia. Sulit memang mau mengampuni orang yang kita dekat dengan kita, mengkhianati kita, membuat kita menjadi sakit. Sulit sebagai manusia. Tetapi bersama Allah, kita pasti akan dikuatkan untuk memiliki hati seperti yang dibuat oleh Tuhan. Jadi salah ya, kan ada ungkapan yang mengatakan bahwa mengampuni tapi tidak melupakan, itu salah ya, Romo ya. Justru itu yang tidak membebaskan kita. Ya, betul. Orang kasih seperti itu dalam pengalaman hidup kita. Ya saya mengampuni, tapi pengalaman itu saya tidak akan pernah lupa. Itu tertinggal dan akan menjadi onak ya, duri di dalam tubuh kita. Ketika mengingat itu, kita kembali sakit hati, yang ada adalah kebencian lagi. Sulit, harus kita akui bahwa benar sulit. Untuk itu kita berdoa minta bantuan Tuhan. Bantu saya Tuhan agar saya bisa menjadi pribadi yang mau mengampuni dengan plong. Saya bisa menimba kekuatan dari Engkau sendiri ya Yesus. Barang itu
hanya bisa diatasi dengan doa. Kalau kita malas berdoa, apalagi yang kita lakukan? Kerap kali kan, maaf saja, kalau itu dilakukan oleh orang terdekat kita misalnya, ya kita harus lihat situasi real yang terjadi. Orang kemudian marah, pertengkaran habis-habisan. Betul. Dalam hidup rumah tangga ya cerai. Saling menyalahkan cerai. Dan karena mungkin keterbukaan, pengampunan di dalam dirinya tidak ada itu. Dan menghitung ya Romo, kamu udah sekian kali nih, udah 10 kali gitu ya. Padahal Yesus sendiri memberi teladan 7 kali, 77 kali ya Romo. Pengampunan tidak ada batasnya. Iya betul. Ya. Begitu. Jadi mari kita isi pekan suci ini menjadi pekan yang bermanfaat. Tidak hanya, tentu bukan hanya pada saat pekan suci. Kita membuat hidup kita menjadi berarti. Membuat hidup kita menjadi bermakna. Kalau kita yakin bahwa dendam, benci itu tidak membebaskan, tidak memberikan kedamaian dan ketenangan, kenapa kita masih harus membenci, harus dendam? Sekali lagi, tidak bisa kita pungkir ya, kerap kali Romo ngomongnya gampang. Betul, itu paling gampang. Tapi saya mau katakan, itu hanya bisa dilakukan juga dengan berserah diri, berdoa, minta kekuatan Tuhan. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, amin Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa permenungan yang disampaikan oleh Romo Jimmy. Kita diminta atau mungkin lebih tepatnya dituntut ya untuk bisa meneladani, mengikuti sikap yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan memberikan pengampunan dengan setulus hati, bukan cuma sekedar di mulut atau di bibir begitu ya, tapi harus dari dalam hati dan dengan penuh cinta. Dalam arti ya setelah kita mengampuni, kita memberi cinta kepada mereka begitu ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Seperti biasa kita akan tutup perjumpaan kita dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Jimmy. Silakan Romo. Saudara dan saudari, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan pada kesempatan ini. Engkau mengajari kami banyak hal, menyadarkan kami akan panggilan yang kami terima dari-Mu. Menyadarkan kami akan rencana yang Engkau tanamkan, Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Sekaligus juga membantu kami untuk sadar diri di hadapan-Mu, untuk memiliki semangat pengampunan sebagaimana diteladankan oleh Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Maka bantu kami Tuhan dengan karya Roh Kudus-Mu agar apa yang kami renungkan dapat kami hayati dan wujudkan di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau, seluruh rencana dan niat baik kami tidak akan pernah terwujud dengan baik. Maka kami mohon semoga Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami, menuntun kami, dan memberkati kami sehingga niat-niat baik kami pun dapat kami lakukan, wujudkan dengan baik pula. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan dengan penuh kerendahan hati, mohon berkat-Mu karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Saudara dan saudari sekalian, seluruh kehidupan kita secara khusus dalam masa pekan suci ini, upaya tobat kita, niat-niat baik kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Romo Jimmy Hendrik Ranjen Nomad OFM dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Semoga kiranya permenungan pada hari ini menjadi semangat dalam sahabat untuk memberikan pengampunan terus-menerus kepada semua orang, terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat, dan kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa.